Dimulai, jangan disetel boleh. Halo, apa kabar sahabat senior di seluruh Indonesia? Baik, kita mulai ya hari ini karena banyak kawan-kawan yang sudah bergabung di sini. Yang masih kita tunggu ada dari Pak, dari Pak Dida kawan-kawan masih belum masuk, tinggal beliau. Sementara waktu sudah berjalan, sambil kita tunggu, kita mulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPRUI dan juga senior-senior dan sahabat-sahabat pengurus Pengprov Rugby Indonesia yang sangat saya hormati dan banggakan. Sebelum kita memulai tahun 2021 ini, izinkanlah mari sebagai bentuk nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air kita, mari kita sejenak bersama-sama untuk melambungkan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita semua. Mohon perkenannya kepada segenap peserta Nas untuk berdiri. Gitu. Indonesia bersatu bangsaku untuk Indonesia Baik, terima kasih. Dimohon kepada segenap peserta untuk duduk kembali. Salam Rugby Indonesia. Salam olahraga. Kabar juara. Sahabat-sahabat dan senior-senior segenap pengurus rugby baik di PB maupun di sisi Indonesia, alhamdulillah tentu rasa syukur untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, sore yang baik ini, kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan kita dalam kegiatan yang sudah lama kita rencanakan, yaitu Rapat Kerja Nasional tahun 2021. Tentu kami BPRUI tidak lupa menjalankan ibadah puasa bagi segenap terus yang kebetulan menjalankan puasa, mohon maaf lahir. Kedua, tentu BPRUI berharap bahwa
pengurus baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota tentunya beserta segenap adik-adik kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kekuatan dalam menghadapi 19 ini. Sudah kita sepakati hingga saat ini pun otoritas yang berwenang, yaitu pemerintah baik maupun pemerintah daerah, masih barang COVID yang hingga saat ini juga masih belum bisa terkendali, sehingga kita menyadari sepenuhnya ini berimplikasi kepada setiap kegiatan-kegiatan di seluruh kehidupan kita, termasuk tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan kita di olahraga, termasuk di rugby ini. Saya menyadari bahwa rasa rindu terhadap kegiatan yang dilakukan, baik itu dari mulai gearnya atau pemasalannya, kemudian pemilihannya, kemudian menghadapi kegiatan-kegiatan lain, kita ini sudah terlalu lama berdiam diri. Gitu. Tapi berdiam diri juga bukan karena tapi karena pembatasan-pembatasan di mana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini begitu saja kita bisa lakukan atas kehendak sendiri, tapi tentu juga berdasarkan kepada otoritas yang berwenang, yaitu kita begitu. Nah, untuk itu para senior dan kawan tentu memulai tahun baru meskipun ini sudah bulan April begitu, penting kita untuk mencoba berdiskusi atau menyusun program-program ke depan. Mudah-mudahan meskipun sekarang ini masih pembatasan COVID juga masih sangat terjadi, bahkan di daerah-daerah tertentu masih sangat ketat gitu. Namun kita perlu lakukan antisipasi mengingat juga upaya pemerintah dalam menangani COVID. Alhamdulillah semakin kesini semakin masif. Mudah-mudahan nanti pertengahan tahun atau setidak-tidaknya menjelang akhir tahun COVID relatif terkendali sehingga kegiatan-kegiatan sudah bisa dimulai, khususnya kaitan dengan kehadiran jalan di olahraga ini. Nah, sahabat-sahabat semuanya, izinkanlah saya memandu jalannya rapat kerja 2021 ini memulai beberapa agenda yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, agenda rapat kerja nasional 2021 ini tentu saya ingin kita semuanya mencoba mereminder melakukan evaluasi kinerja atau kegiatan PRUI yang khususnya di tahun 2020. Nah, kemudian juga menyusun program kerja 2021. Enggak, saya mengendalikan. Terkait dengan hal itu, program kerja tahun 2020 ini sejak dari awal sesuai rakernas kita juga waktu itu berbicara konsolidasi organisasi dan termasuk di dalamnya ada pembinaan prestasi gitu. Nah, konsolidasi itu apa gitu? Konsolidasi ini tentunya banyak juga kegiatan-kegiatan di tahun 2020 ini yang kita lakukan penguatan baik di tingkat nasional, provinsi yang juga kita harapkan terjadi di kabupaten. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan konsolidasi organisasi ini memang PP PRUI telah berhasil kemudian mengkonsolidasikan kepengurusan di tingkat provinsi hingga saat sekarang sebanyak 18 pengurus.
Nah, 18 Pemprov ini tentu juga ada yang kemudian masa jabatannya sudah berakhir, masih ada, dan yang menjelang juga berakhir. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seperti beberapa begitu belakangan ini juga sudah melakukan musyawarah yang adalah Bali, yang sebelumnya juga dilakukan oleh Kalimantan Timur. Mungkin ke depan ini juga ada beberapa daerah yang secara konstitusi atau secara aturan harus juga segera melakukan musyawarah. Nah, tentu kita juga menyadari bahwa pembinaan olahraga ini juga harus bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Kita tahu bahwa PB PRUI memang sudah menjadi bagian member dari KONI, gitu, dan beberapa provinsi kami juga mengetahui dan sudah mendapatkan laporan telah menjadi bagian dari keanggotaan di provinsinya masing-masing. Bahkan beberapa provinsi untuk menjadi keanggotaan KONI, kita juga dari PB PRUI coba untuk memperkuat dan menjadi keanggotaan KONI di provinsi masing-masing. Alhamdulillah terakhir saya pantau yang saya ikuti bahwa Jawa Tengah pengurusannya relatif baru antara kita semuanya. Alhamdulillah Tengah sudah menjadi anggota KONI provinsi, dan bukan hanya itu saja, bahkan insya Allah ke depan ini di Jawa Tengah ada eksibisi di tingkat Porprov gitu. Nah, dan kemudian juga di bulan Ramadan ini insya Allah Jawa Tengah selain GIR-nya terus bergerak, pembentukan Pengkap dan Pengkotnya bergerak, insya Allah di Lebaran ini atau khususnya sudah bisa melakukan kegiatan yang diberikan izin oleh pemerintah, insya Allah di Ramadan ini Jawa Tengah akan melakukan Liga A. Nah, mudah-mudahan saya nggak tahu nanti amalnya akan disumbangkan kemana, nanti biar Jawa Tengah yang akan cerita. Nah, selebihnya tentu saya ingin tapi lebih jauh saya ingin Pemprov ini ke depan untuk bisa melaporkan dan mengupdate terkait dengan berapa jumlah Pengkapnya masing-masing kabupaten kota, sehingga kita melakukan analisa dan melaporkan keberadaan kita, eksistensi dari pusat hingga daerah, baik kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun KONI, karena beberapa kegiatan memang untuk masing-masing cabang olahraga, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan kepengurusan kita, termasuk atlet, kemudian coach, kemudian dan yang medis dan lain-lain. Karena apa? Tidak mungkin melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga ingin memberi kepada kita kalau datanya tidak terukur, gitu. Nah, itu penting kami untuk mendapatkan support itu dari senior-senior dan Pemprov untuk mengupdate ke betul secara berkala saat begitu. Nah, semakin data yang kita dapat, baik itu data pemain atau data atlet, kemudian data coachnya, data wasitnya, data mediknya, lain-lain, insya Allah mudah-mudahan kami PB pun juga bisa semakin kuat mempertahankan eksistensi kita ini kepada Kementerian dan Olahraga untuk bisa mendapat lebih baik ke depannya. Nah, tentu dari 18 Pemprov yang existing ini bukan menjadi langkah akhir bagi kami PB PRUI untuk meneruskan konsolidasi, karena kita masih ada
hampir separuhnya, bukan separuh, sedikit di provinsi yang ada. Jadi target-target PB Prui ke depan minimal 2021 ini dari Prop kita ini tambah yang di slide ini saya paparkan di target itu. Kita terus bekerja meskipun di tengah pandemi ini dan Pemprov yang sudah existing saat sekarang ini terus dengan cara-cara yang dianggap arif dan bijaksana menyesuaikan dengan kebijakan di otoritas atau pemerintah di provinsinya masing-masing termasuk di bawahnya kabupaten kota. Nah kemudian program kerja 2020 ini secara saya ingin menyampaikan itu, tapi nanti secara teknis nanti akan sekjen kita semua program kerja 2020 itu kemudian apa yang sudah kita lakukan dan kendalanya apa. Tapi perlu saya ingatkan bahwa di tahun 2020 menyadari adalah memang era yang sangat tidak menggembirakan buat kita semua, karena di awal tahun khususnya Februari atau akhir Februari COVID menjadi salah satu waktu yang menghentikan semua aktivitas kita, baik dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun seperti kita di. Nah, tentu kita ingat ya, COVID ini bagaimana ketatnya pengendalian pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga dalam beberapa waktu tertentu, kesempatan tertentu, seluruh aktivitas masyarakat dilakukan betul-betul pembatasan dan hampir relatif 2020 yang lalu, ketika kita bergerak secara fisik gitu, secara itu batas. Bahkan awal 2020 PB juga melakukan agenda-agenda regulernya termasuk melakukan kompetisi, dan meskipun sudah berjalan karena ada COVID ini akhirnya dihentikan, ada beberapa turnamen nanti sekjen akan menyampaikan. Kemudian pembinaan prestasi ini tentu di 2020 GIR kita tertas, kemudian yang bisa kita lakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan yang basisnya kemudian virtual atau daring, mulai dari mungkin akhir, coach, wasit, gitu, indikator, gitu. Kita mencoba untuk mengisi ruang-ruang di kekosongan itu, gitu. Nah, memang kita pantau perlahan-lahan sedikit demi sedikit di daerah sudah mulai ada pembatasan itu kembali kepada keadaan lokal. Gitu. Dan di tahun 2020 ini sesungguhnya kita juga punya turnamen yang menjadi mandatory gitu. Mandatory itu ada reguler yang harus kita lakukan terkait dengan komitmen kita sebagai anggota gitu. Ada beberapa turnamen, kemudian juga ada yang mandatory Asia Rugby maupun World Rugby gitu. Nah, selain itu tugasnya ada turnamen kita jalankan di tahun 2020 itu terkait dengan mungkin single event. Event itu ya seperti Asia Rugby pun Asia Rugby 7 gitu. Tapi memang selama 2020 ini baik di nasional maupun di Asia termasuk World Rugby, semua event-event yang berbasis fisik ini semuanya hingga saat ini masih belum dilakukan. Semuanya masih wait and see, menunggu kebijakan secara general terkait dengan pelaksanaan event-event. Tidak mungkin kemudian rugby atau World Rugby membuka event sementara banyak negara-negara yang kemudian belum bisa masing-masing dan kebijakan negara masing-masing berbeda. Kita tahu seperti Indonesia, mudah-mudahan kita berharap upaya pemberantasan
COVID-19 ini terus berjalan, vaksinasi terus berjalan, tentu kita menjadi bagian yang harus mensukseskan itu. Tapi di sisi lain kita melihat negara-negara lain justru sekarang ini gitu, sedang gencar-gencarnya mereka harus menahan lagi COVID-19 gitu. Jadi kondisi negara tiap negara berbeda-beda sehingga single event maupun multi event ini juga terkendala. Nah itu Pak, dengan single event multi event ini kita PB Prui menunggu kebijakan-kebijakan yang lainnya. Kemudian untuk usulan-usulan program kerja 2021 ini di PB Prui mencoba untuk mengingat utamanya dan menyampaikan besar. Nanti Sekjen akan juga menyampaikan rencana kita untuk mengantisipasi segala sesuatu. Mudah-mudahan apa semuanya di tahun 2021 ini sudah mulai ada yang di masing-masing nasional itu. Kegiatan-kegiatan olahraga sudah mulai dihidupkan kembali begitu. Nah, ini usulan kami dari PB Prui ini terkait dengan program kerja ini kembali lagi bahwa konsolidasi juga justru harus kita lakukan sepenuhnya gitu. Konsolidasi organisasi ini kembali lagi itu di pengurus program periodenya akan berakhir setelah mempersiapkan diri untuk melakukan musorprov dan tentu PB Prui sesuai dengan target yang saya sampaikan tadi masih ada PR di beberapa provinsi yang juga harus kita bentuk. Nah, untuk apabila ada senior di provinsi punya kandidat khusus, orang yang berkomitmen, punya komitmen yang utuh, tapi tolong diberikan kepada kami PB Prui. Tentu juga Pemprov sudah aktif, sudah menjadi bagian dari Prui, melakukan musorkap atau masing-masing. Kenapa? Pemprov yang belum menjadi anggota untuk kepengurusan Prui di tingkat kabupaten kota minimal 50% ini juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi gitu. Makanya bagi pengurus provinsi yang belum menjadi anggota Prui, mohon segera untuk menyesuaikan diri untuk mendaftarkan ke provinsinya masing-masing. Kalau ada kendala maka kami PB Prui akan kemudian bisa membantu atau jabatan memperkuat keberadaannya itu. Selain itu juga tentu selain musorkap berharap agar kabupaten kota, pengurus kabupaten terus dilakukan pendampingan, dilakukan penguatan dan dilakukan pemberdayaan agar masing-masing pengurus Prui kabupaten kota ini juga menjadi anggota KONI. Kenapa harus menjadi anggota KONI? Itu konsekuensi atas keanggotaan KONI baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional tentu kita punya hak kewajiban untuk mendapatkan pembinaan termasuk untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu sehingga apabila ada event-event ini dilakukan oleh ataupun nasional kita sudah jadi bagian dari
pemberdayaan atau bagian dari penguatan kontingen di daerah masing-masing. Dan terakhir konsolidasi ini adalah Musornas gitu. Nah ini sampaikan memang PB Pro ini akan berakhir masa periodenya di bulan Agustus begitu. Sehingga bulan Agustus idealnya harus melakukan Musornas gitu. Kami pada prinsipnya kita ini memang agenda reguler juga sejak sudah kami persiapkan. Namun sesuai dengan SK dari gitu, SK dari KONI bahwa bagi cabang olahraga masa habis di bulan April, maka kita lakukan Musornas di bulan April. Tapi bagi cabang olahraga yang masa tugasnya atau masa periodenya berakhir setelah bulan April, dihimbau untuk bisa melakukan Musornas di akhir tahun ini, yaitu di ini. Kenapa? Karena yang masa tugasnya berakhir atau bulan April ini ketika dilakukan Musornas bisa mengganggu pelaksanaan PON yang akan dilakukan besok. Namun sikapi PB Prui karena masa periodenya habis di Agustus, akhirnya kami dari PB Prui sudah menjawab dan membuat usulan kepada KONI, kita tutup Agustus atau kemudian kita langsung sesuai dianjurkan KONI, yaitu bulan Desember. Pada saat itu KONI kemudian memberi bahwa kita akan memperpanjang SK PB Prui yang habis di Agustus hingga akhir tahun ini di Musornas. Nah, untuk itu perlu saya informasikan kepada senior-senior, sahabat ketua dan pengurus provinsi, ini SK PB Prui sudah diperpanjang dari Agustus hingga Desember tahun ini, dan musim ini akan kita gelar di akhir tahun ini. Nah, kemudian 2021 ini dengan prestasi kembali lagi. Ini otoritas dari pemerintah daerah masing-masing. Program GIR ini apakah sudah bisa dijalankan dengan pembatasan-pembatasan tertentu? Tentu kami juga berharap 20 kita tidak bisa melakukan GIR, pembatasan yang ketat. Mudah-mudahan GIR ini sudah kita mulai pemakaman sepanjang pemerintahannya sudah memberikan prioritas atau memberikan izin dari pelaksanaan GIR atau pemasalan ini. Meskipun demikian, apabila memang belum bisa dilakukan di tahun ini, kami PB Prui tetap merencanakan adanya beberapa pelatihan memang memungkinkan kemudian fisik, hadir fisik, kami akan menghadirkan fisik, tapi kalau tidak memungkinkan fisik, tetap kami akan mengagendakan beberapa pelatihan, termasuk di jamnya kemudian coach, wasit, medik, dan edukator. Nah, yang tentu nanti kita lakukan tergantung kepada kebutuhan dan tergantung kepada segenap pengurus provinsi juga. Kita akan bergandeng tangan dengan Kementerian Olahraga, kita akan mandiri, mungkin kita akan bergandengan dengan Asia Rugby juga, gitu. Karena penting juga menghadirkan beberapa kepelatihan ini, mengingat bahwa jangan sampai daerah ini akhirnya besar pemainnya, tapi di coach, wasit, medik, dan kita seiring dengan berbagai juga
di dalam di bidang coach, wasit, medik, edukator, dan penertib itu ikut. Nah, di program kerja 2021 tentu mudah-mudahan kita berdoa semua turnamen-turnamen yang menjadi mandatori KONI, mandatori Asia Rugby maupun World Rugby, termasuk multi event sama single event itu bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, karena di sesungguhnya kita sudah mendapat di rugby di tahun 2021 ini kita akan menjadi tuan rumah, event di Asia Rugby yaitu trofis gitu. Kemungkinan sedang berkomunikasi dengan Asia Rugby untuk memungkinkan 15 juga lagi di Indonesia gitu. Nah, bahkan ke depan insya Allah juga IGM Asia Rugby kita juga ajukan lagi bahwa Indonesia menjadi tempat kedua di dalam pemilihan Asia Rugby ke depan. Nah, terkait dengan pelaksanaan di mana, apakah di Jakarta, apakah saya ingin juga dengan teman provinsi, apabila teman-teman provinsi siap, kemudian kami komunikasikan dengan Asia Rugby, single event itu disetujui, tentu kami berikan kesempatan kepada teman-teman Pemprov untuk menjadi harapannya. Tapi itu kembali approval-nya setelah nanti bisa ada Pemprov sudah setuju untuk menjadi tuan rumah, tentu kita akan komunikasikan kepada Rugby. Nah, apa saja yang di program kerja ke depan ini nanti akan dielaborasi oleh Sekjen. Nah, terkait dengan agenda besar di Indonesia saat sekarang ini adalah bahwa kita akan menghadapi PON gitu. Kita sudah di PRUI juga sudah melakukan kualifikasi dan beberapa Pemprov menjadi bagian dari PON. Dan saya berharap juga, atau saya mendengar dan berharap agar pelada-pelada yang dilakukan provinsi masing-masing mudah-mudahan tidak terkendala oleh COVID-19, ya, bisa maksimal mempersiapkan segenap atlet-atletnya untuk berkompetisi di PON Papua tahun ini. Olahraga ini selalu tidak bergerak statis gitu. Mudah-mudahan nanti banyak surprise di PON di Papua, khususnya di rugby. Disinilah kemudian kepiawaian, kemudian adu strategi, adu komitmen dari masing-masing Pemprov. Nah, inilah tentu menjadi laga yang sangat bergengsi di tahun ini di Indonesia di PON. Mudah-mudahan kesuksesan PON, khususnya pelaksanaan kejuaraan di Papua besok menjadi legacy penting atau fondasi penting di dalam pelaksanaan PON berikutnya di Aceh dan Sumut, khususnya di cabang olahraga rugby begitu. Terakhir saya sedikit lagi mengingatkan kepada segenap peserta Rakernas ini bahwa kami BB PRUI berharap Pemprov sekali lagi untuk mengupdate dan memberikan laporan kepada kami terkait dengan keberadaan Pemkab dan Pemkot, termasuk kemudian informasi sudah tidak atau belum. Gitu. Kemudian berikut tentu pembinaan atlet yang paling basic adalah ada di banyak pemain gitu. Nah,
untuk mewadahi lahirnya banyak atlet, banyak pemain, itu tentu kami berharap bahwa mendorong lahirnya klub-klub di Pengkot ini menjadi sangat penting gitu, dan untuk itu mohon keberadaan klub ini dilaporkan kepada kami di tingkat PB, karena suatu saat tentu kita juga ingin atau berharap agar masing-masing klub atau pemilik klub ini juga diberikan ruang untuk bisa berkompetisi antar klub gitu, hanya kompetisi yang melibatkan Pengkap atau Pengkot, tapi kemudian tahu ke depan kita bisa membuat yang melibatkan seluruh Indonesia ini. Dan yang ketiga yaitu kembali bahwa data gear, data pemain, atlet, pelatih, wasit, medik di setiap provinsi dan kota itu menjadi sangat penting untuk dilaporkan ke perkembangan rugby ini sangat tergantung kepada sahabat di provinsi dan kabupaten kota. Karena apa? Apabila kami nasional ini tidak mampu merasional kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan data yang terukur dan jelas, dengan progres perkembangan yang tanggung jawabkan, maka adil kami bisa memperjuangkan rugby ini di dalam konteks keberpihakan kebijakan di negara ini melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui KONI maupun juga melalui KOI. Bahkan kita juga berharap bahwa dalam Youth Olimpiade ini mudah-mudahan kita ingin banyak dengan pemerintah agar rugby juga bisa menjadi bagian dari Youth Olimpiade ini, penyiapan Youth Olimpiade. Sahabat dan pengurus provinsi termasuk kabupaten kota Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya. Dan dengan Rakernas hari ini umumnya besarnya sebetulnya kami minta nanti saudara Sekjen untuk mengelaborasi yang list gitu, dan selanjutnya nanti Bapak Ketua saya minta sebagai cabang ke depan bisa menjelaskan kepada kita semuanya terkait dengan persiapan. Nah, ini memori kita ketika rapat kerja nasional Rakernas PRUI di tahun 2019 kemarin. 2020 awal ya, mohon maaf. 2020 awal kita masih, sebelum COVID kita masih ketemu di hotel Area Jerman. Nah, ini kenangan kita. Kita Rakernas tahun yang lalu masih bisa bercandaria gitu tanpa ada COVID gitu. Sekarang ada COVID, mohon maaf, makanya hari ini kita terpaksa melakukan Rakernas ini secara daring tanpa nanti setelah Sekjen dan Waketum menyampaikan beberapa materi, saya meminta kepada segenap pengurus provinsi untuk bisa menyampaikan pandangan, masukan, laporan, dan lain-lain sembari kita diskusi. Mungkin untuk singkat waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Sekjen mengelaborasi apa yang telah saya sampaikan, Sekjen. Terima kasih, Tum. Oke, saya share screen. Ya. Baca.
Singkatnya langsung kita teruskan mengenai Get Into Rugby dulu ya. Masalah kita yang harusnya kan, tapi memang kalau dilihat dari tabelnya langsung terlihat bahwa kita sedang meningkat, tapi ya dihentikan sementara untuk sama COVID. Jadi tahun 2019 kita mencapai rekor di 226.000, tapi kemudian 2020 kita hanya bisa 7.000 itu di awal sebelum COVID melanda, sehingga yang perlu dicatat tahun 2019 ini kita capai rekor di peringkat 20 di dunia dan peringkat 10 di Asia. Dan ini highlightnya sedikit, saya mau memberikan apresiasi kepada provinsi yang saya pikir paling signifikan adalah Bali ya. Bali mencapai 10, sehingga dia memang lebih besar, jauh lebih besar daripada provinsi yang lain. Yang perlu diingat juga, ini belum semua dengan Mochi juga berkomitmen menjalankan gear dengan baik. Kita yakin 3 besar Asia kita sah, karena memang berat saingannya sama Filipina, cukup banyak kapasitasnya. Ingat aja angka gearnya, semoga nanti kita akan share juga ini ke semua provinsi. Berikutnya juga formatnya jadi berubah, tapi highlight kita tahun 2020 meskipun tidak banyak kegiatan jarak ini, kita punya 2 hal yang cukup memberikan kebanggaan buat kita. Ketum diangkat sebagai Vice President untuk Asia Rugby 2020, kemudian Karina yang sebelumnya tetap menjadi tokoh kita terpilih sebagai tokoh Unstoppable ya, jadi 16 besar Asia dari 44 peserta. Jadi yang menandakan bahwa kita rugby di Indonesia juga kebangkitan untuk emansipasi wanita di Indonesia. Semoga terus menjadi contoh yang baik buat di Indonesia. Ini tentang perlu kita highlight adalah turnamen atau kegiatan kita yang sudah dibatalkan atau diundur tahun 2020. Di awal tahun itu kita jalankan 15 series di Jakarta dan harus dihentikan di turnamen. Memang COVID sedang waktu itu dan PSBB di Jakarta, sehingga sampai sekarang belum dijalankan kembali. Kejuaraan masuk ke Jurnas antar universitas yang sebelumnya selalu dilaksanakan sama di Jakarta, Krui Jakarta ataupun UNJ, tidak dilaksanakan. Kejurnas kelompok usia juga tidak jadi dilaksanakan. Kejurnas junior U19 yang sebelumnya pada Rakernas tahun lalu sudah disanggupi dan dilaksanakan. Kemudian kan yang harusnya juga diketahui, sementara PON diundur ke tahun 2021. Untuk turnamen untuk turnamen Asia seperti biasa ada divisi 3 East kita dibatalkan, sementara Asia Rugby 2020 yang harusnya Indonesia di tahun itu kita yang tumpuk jadinya untuk tahun ini. Untuk 2021 saya lanjut aja langsung, tadi Ketum sudah jelaskan. Yang perlu dijelaskan sedikit dari sudut pandang kantoran Prui kita sendiri, dengan banyak waktu di kantor kita masih terjemahkan. Jadi ada 6 materi Word yang sudah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu Get Into Rugby, Coaching Key Factor, Rugby Ready, Beginner's Guide, Coach Diary, sama Laws. Ini juga dibantu sama teman-teman di rugby di Indonesia. Ini sudah kita jadi dalam bentuk soft copy, akan kita siapkan sehingga dan kita kirim ke semua provinsi, sehingga semua provinsi dapat memperbanyak sendiri, ataupun juga bisa kita akan
di website-nya Rugby Indonesia atau diunduh atau di-download sendiri nanti. Pelatihan kita sudah bikin beberapa pelatihan. Ada 21 kita sedang memfinalisasikan workshop online perwasitan yang sudah berjalan sebelumnya ini sama bulan kemarin, tinggal 2 lagi yang selesaikan sama bulan puasa ini. Pelatihan kita kerjasama sama Asia Rugby untuk menjalankan online. Saya sudah dari koordinator medik kita, strength and conditioning juga sudah ada materinya. Sama satu lagi tambahan itu adalah nutrisi, mengingat beberapa dan memang belum jadi nature kita untuk mengetahui nutrisi sebagai atlet. Paralel, untuk lokal face to face ataupun yang langsung ya, dan akan kembali mengingat kita sudah mendapat bidding tuan rumah Asia Rugby Sevens Trophy 2000. Kita akan menggalakkan itu tanggal 14 November, sehingga ada 2 kegiatan yang paralel mau kita coba laksanakan. Yang pertama itu untuk wasit di Indonesia, dan acara yang lain juga itu Rugby Festival sama 11-14 November 2021 di Jakarta. Ini dengan kalau turnamen Asia Rugby Sevens Trophy tetap dilaksanakan. Semoga COVID berjalan kita lagi update karena sudah dibahas sama Ketum, kita sekarang rapat. Kemudian update berikutnya bagian dari kerjasama kita dengan Asia Rugby dan juga negara Asia, kita berhasil mendapatkan posisi untuk 5 posisi akan kita kirimkan di Jepang sama bulan Agustus 2021. Jadi cuma dapat 5, saya pikir 5 juga sudah cukup besar ya. Sebelumnya negara-negara Asia itu mengirimkan ke Jepang itu biasanya cuma 2 atau 3, tapi kita berhasil mendapatkan slot untuk wasit di Jepang bulan Agustus nanti. Ada konfirmasi, misalkan kabarkan selama secepatnya. Tadi kita sudah bahas juga tadi masalah Asian Youth Game, ini masih dalam tentatif karena Asian Youth Game ini berlangsung bulan November di Shantou, Guangdong, China. Kalau jadi kita akan kirimkan ini untuk U17, jadi 14-17 tahun, semoga kita bisa mengirimkan. Yang besar terakhir setelah adalah kita tuan rumah di November 2021. Nanti materi akan kita juga. Untuk agenda nasional kita, ini terakhir dari saya sebut. Ada beberapa turnamen yang kita rencanakan. Jadi ini bentuknya lebih adilnya, kita akan bikin formulir sehingga nanti provinsi boleh mengajukan apabila siap untuk menjadi tuan rumah di Kejurnas. Kejurnasnya ada yang mana? Ada beberapa hal yang menarik. Kita punya Kejurnas biasanya kelompok umur, junior, antara perguruan tinggi, senior, itu yang wajib. Yang wajib sebenarnya untuk Darfoni kalau saya tidak salah adalah junior sama senior. Tapi di tahun yang dilaksanakan ada PON, tidak wajib untuk bikin Kejurnas. Tapi kemarin sudah ada masuk juga, ada beberapa provinsi yang tidak ikut PON karena ikut PON, yang provinsi yang tidak ikut PON ingin ada kejuaraan juga. Jadi kita akan coba diskusikan dan kita buka waktu untuk ini dan juga formulir apabila provinsi mana yang siap jadi tuan rumah, kita akan share dan kirim ke masing-masing provinsi. Itu paling terakhir. Saya belum lanjut ke PON, yaitu memang acara besar kita untuk Belatu dan selama ini. Lanjut ke saya oper bolanya ke Pak Dan. Ya. Untuk Pak Yuda menyampaikan tentang persiapan PON, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi menjadi bagian untuk kita pikirkan, dan meskipun masih subject to atau depend on khususnya terkait dengan turnamen-turnamen itu,
tadi pen apa, subjek apa, tentu kembali lagi bagaimana kemudian otoritas yang berwenang, baik pemerintah pusat, pemerintah di daerah masing-masing provinsi itu kemudian memberikan permit atau license terkait dengan pelaksanaan turnamen-turnamen itu. Makanya ini yang terpenting adalah bagi kita, kita mencoba untuk menawarkan atau membuat agenda yang seideal mungkin dengan kondisional. Artinya kalau sangat memungkinkan karena dimungkinkan pemerintah daerah boleh kita mengadakan itu, sebaiknya kita bisa lakukan. Begitu. Ini tadi makanya Sekjen sudah membuka kepada teman semuanya atau senior-senior semuanya di provinsi, kira-kira usulan atau keinginan itu juga harus dikoordinasi perlu dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Jangan sampai kemudian mengusulkan tapi belum tahu kondisional atau kebijakan dari pemerintah daerahnya. Begitu dikasih approval ternyata nggak bisa dijalankan. Nah itu kita harapkan dan bijaksana untuk menyikapi ini dengan tunduk kepada rule kebijakan di pemerintah daerah. Nah, selebihnya selebihnya kami persilakan Pak Ketum Yuda untuk menyampaikan beberapa informasi atau update terkait dengan persiapan PON di tahun ini. Kami persilakan Pak Ketum. Ya. Dari ke-6 provinsi putra dan ke-6 provinsi putri yang mengantisipasi dalam PON kali ini. Untuk informasi teknis, sebenarnya sudah dibuatkan THB, di mana THB tersebut sudah diserahkan oleh PB PON kepada masing-masing CDM. Masing-masing CDM yang menghadiri rapat CDM meeting di bulan ini. Jadi mungkin bisa diminta, kita sengaja tidak share, mengingat mungkin nanti ada beberapa provinsi yang kurang tertarik terkait hal tersebut. Namun jika provinsi-provinsi yang berlaga di PON ini menginginkan atau mungkin ada kesulitan informasi tersebut ke PB CDM masing-masing, mungkin langsung berkomunikasi dengan Anda untuk saya. Baik, untuk pelaksanaan PON akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 6 April 2021. Namun diharapkan para delegasi pemain dan ofisial sudah hadir di tanggal 1, karena tanggal 2 dan 3 akan diberikan kesempatan untuk speech atau latihan di lapangan yang akan ikut pertandingan tersebut. Jadi pertandingannya sendiri adalah hari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Nah, lapangannya sendiri ini memang masih karena sebenarnya kita sudah upload lapangan di lapangan Auri. Ada dan lain. Untuk pengerjaannya sendiri cepat terhambat sehingga baru masuk lelang itu pada bulan ini dan diperkirakan pengerjaan akan dilakukan pada Juni. Memang sangat cepat sehingga untuk melaksanakan tes event di lokasi sepertinya akan sangat Nah,
terkait dengan keping medali, walaupun kita memiliki ketentuan terkait dengan kita memiliki ketentuan bahwa yang ofisial pelaksanaan PON yang ditanggung oleh pemerintah menampung Asia dan apa namanya seperti bahan dan sebagainya, mungkin batasan usia di perhatian kita adalah batasan usianya kita batas minimalnya adalah 18 tahun pada saat pelaksanaan PON. Jadi pada tanggal 4 Oktober itu usianya sudah 18 tahun. Dan ini mesti menjadi concern kita. Ya, jadi kalau batas maksimal ada 60 tahun kayak senior ya masih kuat main, silahkan saja. Tapi kalau udah nggak kuat ya jangan. Gitu. Nah, itu tidak ada batas bawah. Dari saya itu saja pelaksanaannya. Lokasinya sendiri tapi di lapangan Auri Sentani, ya, pemilihan lapangan Auri Sentani ini memang cukup ideal buat kita karena yang pertama adalah dekat dengan airport, sangat dekat dengan airport, dan yang kedua adalah karena itu dalam lokasi kompon militer mungkin relatif lebih aman, gitu kan, walaupun secara general Sultan di